Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bin Sufyan dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang X-ray. Yang pertama adalah sejarah dan latar belakang X-ray. Penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895 menjadi titik balik dalam dunia sains dan teknologi. Saat itu, Rontgen sedang bereksperimen dengan tabung sinar katoda di laboratoriumnya di Universitas Würzburg, Jerman. Ia menyadari bahwa sebuah layar yang dilapisi barium platina cyanida berpendar meskipun ditutupi karton hitam tebal. Setelah penelitian lebih lanjut, Rontgen menemukan bahwa radiasi ini mampu menembus jaringan lunak tetapi dihambat oleh tulang, sehingga memungkinkan proyeksi gambar kerangka manusia pada pelak fotografi. Di Indonesia, teknologi sinar X mulai diperkenalkan pada era kolonial Belanda, namun baru berkembang pesat setelah kemerdekaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian sejarah kedokteran Indonesia, rumah sakit pertama yang menggunakan teknologi sinar X di Indonesia adalah Rumah Sakit Sriwijaya atau sekarang RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 1925. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, lebih dari 80% rumah sakit tipe A di Indonesia telah beralih dari sistem analog ke digital radiografi. Tujuan penelitian dan fungsi sensor X-ray. Tujuan penelitian ini membahas satu, cara kerja sensor X-ray, teknologi pada X-ray, algoritma X-ray, metode yang digunakan pada X-ray, implementasi X-ray, dan tantangan dan penyempurnaan X-ray. Prinsip dasar X-ray. Dalam tabung X-ray modern di Indonesia, elektron dipercepat dengan tegangan 50 sampai 150 kV sebelum menabrak target Rontgen. Hasilnya adalah radiasi Bremsstrahlung, dimanfaatkan untuk radiografi umum karena spektrum energinya luas. Radiasi karakteristik digunakan dalam mamografi karena puncak energi spesifik pada 17,5 faz tungsten. Sensor pada sistem X-ray. Sensor pada X-ray berperan sebagai detektor utama, bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mengukur intensitas sinyal X-ray yang melewati objek yang dipotong. Dalam sistem X-ray digital, sensor biasanya berbentuk panel datar matriks aktif yang terdiri dari lapisan deteksi di atas susunan transistor, film tipis, dan fotodioda. Sensor ini dapat mengubah sinyal X-ray yang masuk menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan gambar. Transducer pada X-ray. Transducer dalam konteks X-ray sering merujuk pada sensor karena sensor pada X-ray memiliki fungsi utama mengubah sinyal X-ray menjadi sinyal listrik yang merupakan proses transduksi. Transducer juga dapat merujuk pada perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gambar yang dapat ditampilkan, misalnya monitor komputer. Proses transduksi dalam X-ray melibatkan konversi sinyal X-ray menjadi sinyal listrik, kemudian sinyal listrik ini diubah menjadi sinyal digital dan diproses untuk menghasilkan gambar. Algoritma X-ray. 1. Konversi sinyal. Transducer dalam X-ray seperti detektor digital X-ray, misalnya detektor CCD atau detektor CMOS, mengkonversi radiasi X-ray yang masuk menjadi sinyal listrik. Sensor yang digunakan bersama transducer sebagai sensor pada detektor mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan dan mengkonversinya menjadi bentuk yang dapat diproses. 2. Pemrosesan sinyal. Perbaikan sinyal. Sinyal yang dihasilkan oleh sensor seringkali mengandung noise sehingga perlu dilakukan perbaikan, misalnya dengan filter atau algoritma khusus untuk menghilangkan noise.
Penguatan sinyal. Sinyal perlu diperkuat agar dapat diproses lebih lanjut dan memberikan informasi yang jelas. Digitalisasi sinyal. Sinyal analog yang dihasilkan oleh transducer dan sensor perlu diubah menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh komputer. 3. Tampilan gambar. Pemrosesan gambar. Sinyal digital yang telah diproses dapat digunakan untuk menghasilkan gambar X-ray. Metode yang digunakan X-ray. Metode sensor dan transducer pada X-ray melibatkan perangkat yang mendeteksi dan mengubah sinyal X-ray menjadi sinyal yang dapat diproses dan ditampilkan. Sensor X-ray seperti detektor gambar dan detektor sinar X mengubah sinar X yang terdeteksi menjadi sinyal listrik. Transducer kemudian memproses sinyal ini untuk mendapatkan gambar atau data yang berguna. Detektor sinar X. 1. Detektor gas mendeteksi sinar X melalui ionisasi gas. 2. Detektor kristal menggunakan kristal tertentu untuk memancarkan cahaya ketika terkena sinar X. 3. Detektor digital menggunakan sensor digital seperti CCD atau CMOS untuk mendeteksi dan mengkonversi sinar X menjadi sinyal digital. Transducer X-ray. 1. Detektor gambar. Transducer yang mengubah intensitas sinar X menjadi sinyal gambar. 2. Penguat sinyal. Transducer yang memperkuat sinyal lemah dari detektor sinar X. 3. Pengolah sinyal. Transducer yang memproses sinyal untuk mendapatkan data yang lebih berguna seperti filter sinyal atau pengubahan format data. Implementasi X-ray. Implementasi atau penerapan X-ray pada bidang kesehatan meliputi diagnosis berbagai kondisi medis seperti patah tulang, radang sendi, infeksi paru-paru, dan jantung. Selain itu, X-ray juga digunakan untuk memantau efektivitas pengobatan, mendeteksi benda asing dalam tubuh, dan membantu prosedur medis seperti angioplasti. 1. Diagnosis medis. Patah tulang. X-ray dapat menampilkan patah tulang dengan jelas, membantu dokter untuk melakukan diagnosis dan perawatan yang tepat. 2. Radang sendi. Pemeriksaan X-ray dapat mendeteksi adanya radang sendi seperti pada persendian lutut atau pinggul. 3. Infeksi paru-paru. X-ray dapat menunjukkan adanya infeksi paru-paru seperti pneumonia atau tuberkulosis. 5. Masalah jantung. X-ray dapat memberikan gambaran tentang ukuran dan bentuk jantung, serta membantu mendeteksi masalah seperti pembesaran jantung. 6. Kanker payudara. X-ray dapat digunakan untuk mendeteksi adanya payudara melalui mamografi. 7. Benda asing. X-ray dapat digunakan untuk menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan seperti koin atau benda tajam. 2. Pemantauan pengobatan. X-ray dapat digunakan untuk memantau efektivitas pengobatan medis seperti pengobatan untuk infeksi atau patah tulang. X-ray dapat membantu dokter untuk meliputi perubahan yang terjadi pada tulang atau jaringan setelah melakukan pengobatan. Tantangan dan penyempurnaan X-ray. Tantangan utama dengan penggunaan X-ray. Risiko paparan radiasi. Meskipun dosis radiasi telah berkurang secara signifikan, masih ada kekhawatiran tentang efek kumulatif paparan radiasi jangka panjang. Keterbatasan dalam kontras jaringan lunak X-ray kurang efektif dalam membedakan jaringan lunak dibandingkan dengan modalitas pencitraan lainnya seperti MRI. Tekanan biaya. Sistem X-ray canggih seringkali mahal, yang dapat menjadi hambatan adopsi, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Kompleksitas teknologi. Seiring sistem X-ray menjadi lebih canggih, mereka juga menjadi lebih kompleks. Memastikan kemudahan penggunaan dan meminimalkan masalah teknis menjadi tantangan bagi produsen dan penyedia layanan kesehatan. Keamanan data dan privasi. Integrasi sistem pencitraan digital dengan solusi IT kesehatan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi pasien. Upaya mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, industri X-ray terus melakukan inovasi berupa pengurangan dosis radiasi, pengembangan teknik pengurangan dosis, dan teknologi pencitraan alternatif seperti X-ray fase kontras, peningkatan resolusi dan kualitas gambar kemajuan dalam detektor X-ray, dan algoritma pemrosesan gambar untuk menghasilkan gambar definisi tinggi.
Otomatisasi alur kerja pengembangan solusi yang mengotomatisasi tugas-tugas dan menstandarisasi protokol untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas gambar. Meskipun dengan demikian, tantangan teknologi X-ray tetap menjadi alat diagnosis yang vital dalam perawatan kesehatan modern. Dalam inovasi berkelanjutan dan upaya mengatasi tantangan yang ada, X-ray diharapkan akan terus berkembang, menawarkan diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih baik bagi pasien di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.